Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hadijah. Saya Siti Wardana. Saya Siti Hardiana. Saya Rivaldi Aziz Pautar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan novel angkatan 1950 dengan judul Bukan Pasar Malam. Karya Pramoedya Ananta Tor. Bukan Pasar Malam karya Pramoedya Ananta Tor ini mengisahkan pemuda yang memiliki ayah seorang pejuang nasionalis. Sang ayah terkena penyakit TBC. Kemudian ia mengirim surat kepada sang anak yang saat itu tinggal di Jakarta untuk kembali ke Blora, kediaman ayah dan keluarganya. Selama perjalanan pulang ke Blora, pemuda tersebut didampingi oleh istrinya yang keturunan Pasundan. Ia gadis yang cantik namun cerewet. Mereka baru menikah setengah tahun yang lalu. Selama perjalanan, sang pemuda mencoba memperkenalkan keindahan daerah asalnya kepada sang istri. Sehingga akhirnya pemuda tersebut tiba di kampung halaman dan bertemu dengan sang ayah tercinta yang tergolek lemah tak berdaya karena penyakitnya. Sang anak pun bertemu ayahnya di pembaringan rumah sakit. Saat bertemu, tangis haru menyelimuti mereka. Pemuda tersebut merasa miris melihat ayahnya yang dahulu berdiri kokoh sebagai seorang pemimpin perang gerilya yang cerdik, seorang guru yang hebat, seorang politikus pro rakyat yang ulung kini menjadi sosok makhluk tak berdaya dengan TBC yang menggerogoti. Sang anak ingin membawa ayahnya ke dokter spesialis, namun terkendala oleh keuangan keluarga yang tidak mendukung. Saat-saat seperti itulah keakraban antara ayah dan anak yang telah lama terpisah mulai kembali terjalin. Begitu pula keakraban antara sang pemuda dengan adik-adiknya yang juga mulai dieratkan oleh suasana dan keadaan. Namun, tiba-tiba sang istri meminta pemuda tersebut untuk kembali ke Jakarta dengan alasan keuangan yang memprihatinkan. Pemuda tersebut mengiyakan permintaan sang istri. Akhirnya, pemuda tersebut mengutarakan keinginan untuk kembali ke Jakarta kepada sang ayah. Namun sang ayah menolak dengan halus dan meminta waktu seminggu lagi agar anaknya tersebut sudi menemaninya. Waktu berjalan penuh dengan keakraban ayah dan anak. Tanpa mereka sadari, 1 minggu terlewati sudah. Namun akhirnya sang anak malah tidak ingin mengajak pergi karena ia merasa memiliki kewajiban untuk menemani ayahnya yang tergolek lemah tak berdaya. Maklum saja, ia merupakan anak pertama dalam keluarga mereka. Kejadian yang tak diinginkan akhirnya pun terjadi. Sang ayah meninggal dunia setelah ia dibawa pulang ke rumah oleh anak-anaknya. Tangis pilu tak terhindarkan. Suasana hening menyelimuti keluarga mereka. Rumah yang terlihat memprihatinkan turut menghiasi kesedihan mereka setelah ditinggal pergi orang tua tunggalnya. Setelah kepergian sang ayah, pemuda mendapatkan banyak pembelajaran. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa kehidupan di dunia bukanlah seperti pasar malam. Berduyun-duyun datang dan berduyun-duyun pula kembali, melainkan mereka menanti kepergiannya dengan segala hal